sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang Allah muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, tatuha masjid Menara Tengah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian rahimakumullah. Kita ketahui bersama bahwasanya Rajab adalah bulannya Allah. Maka di situ kita memperbanyak membaca tasbih, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban kita memperbanyak membaca shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Syahri, ujar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Ayat Al-Qur'an yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan Sya'ban. Sehingga banyak orang yang menjadi wali Allah Ta'ala karena banyak membaca salawat, khususnya di bulan Sya'ban. Nah, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita, bulan umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antara amalan yang bagus dibaca, diamalkan, bahkan lebih daripada bulan-bulan yang lain, adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Sebutkan di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, fadlu qiraatil Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Selebih afdal ibadah umatku, kata Rasulullah, adalah membaca Al-Quran. Di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah halaman 201. Su'ila Sayyiduna Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu 'anil rajuli yaghzu ahabbu ilaika aw yata'allamul Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri ditanya, mana lebih afdal bagi kamu, mana lebih kamu sukai, membaca Al-Quran atau perang di jalan Allah, perang fi sabilillah? Faqala yata'allamul Quran. Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, membaca Al-Quran. Ujar Sidin, perang fi sabilillah dengan membaca Al-Quran. Aku lebih suka membaca Al-Quran. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat daripada Al-Quran, maka dia tidak ditulis termasuk orang yang lalai. Wa mafhumuhu man lam yakum min dzalika bahwa minal ghafilin. Maka pemahamannya, orang yang tidak membaca Al-Quran walaupun 10 ayat sehari, maka dia ditulis orang yang lalai. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimakumullah, al-iktsaru min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Quran fi kulli rak'atin katsiran. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran pada setiap rakaat yang beliau sholat. Di setiap rakaat yang beliau laksanakan, sering membaca Al-Quran sampai hatam. Ayo, Sidin sembahyang serakaat, hatam Al-Quran. Ancak siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kisah-kisah
daripada para sahabat, para wali, para orang soleh, para ulama terdahulu. Bagaimana mereka sangat himmahnya, semangatnya membaca Al-Quran. Karena Abu Hanifah yuhyil laila bi raka'atin yaqra'u fiha Al-Quran. Imam Abu Hanifah menghidupkan malam dengan 1 rakaat membaca di dalam 1 rakaat itu Al-Quran. 1 rakaat aja, 1 rakaat sampai hatam Al-Quran. Ini makam wali, kita ada sanggup, ya, kita ada sanggup sarakaat tuntung hatam Al-Quran. Ini makam wali ini. Qala ba'duhum ra'aitu Abu Hanifah wa qad khatama Al-Quran fi syahri Ramadan 60 khatmatan bil laili wa 60 khatmatan bin nahar. Kemudian disebutkan lagi bahwasanya Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam malam. Ini selama bulan Ramadan, malam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 hari, berapa kali? 60 kali khatam. Siang 60 kali khatam. Nah, berapa khatam dah? 120 kali khatam. Kita sehatam adalah ada yang salah sekali khatam. Sekali barang kadang bawa 120 kayak sedih. Sekali barang sebulanan. Khatama Abu Hanifah radhiyallahu anhu Al-Quran fil mawdhi'il ladzi mata fihi 7,000 marratin. Imam Abu Hanifah lagi radhiyallahu anhu, beliau menghatamkan Al-Quran di tempat beliau meninggal dunia sebanyak 7.000 kali khatam Al-Quran. 7.000 kali khatam di tempat Sidin meninggal. Di mana Sidin tempat meninggal? Di situ Sidin menghatamkan Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Ini di dalam kitab, di luar kitab ada kisahnya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf ini pada tuan Habib bilanya As-Segaf, Sidin pada tuannya. Nah, asal fam As-Segaf Sidin. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. As-Segaf itu asal kata daripada sakfun, artinya atap. Ada 2 pendapat ulama mengatakan kenapa digelari As-Segaf. Karena yang pertama sakfun itu artinya atap. Artinya beliau mengatasi seluruh wali pada zaman Sidin. Sidin pemimpin wali di zaman Sidin, menghatapi ada yang lebih tinggi derajatnya dibanding beliau. Kemudian yang kedua, kenapa bergelar As-Segaf? Karena Abah Sidin Habib Muhammad Maulad Dawilah mentes anak-anak Sidin. Anak pertama, anak kedua, anak tiga. Anak pertama karamatnya ini, anak kedua karamatnya ini, sampai giliran Habib Abdurrahman As-Segaf ikam apa? Kemuliaan ikam, apa karamat ikam. Lalu Sidin mulai lantai tirabang tambus atap. Amun kali kieu Abah Sidin Habib Muhammad Maulad Dawilah kada turun sampai ke atas langit. Turun di Abah Sidin, agar turun. Itu pendapat yang kedua. Sidin disebutkan bahwasanya menghatamkan Al-Quran setiap malam 4 kali hatam. Ini juga babnya bab wali inilah. Bab wali, amun pian kada wali ini, apalagi nang kata Jumat Irat. Wah, ada harap gitu ya. Ada harap kawan hatamkan sekali ini karawat. Apalagi 4 kali. Ini bab wali ini, kada wali kan urut. Sidin 4 kali hatam setiap malam dan 4 kali hatam setiap siang. Jadi sehari semalaman 8 kali hatam. Ini orang baharik semangatnya baca Quran. Kemudian lagi Habib Muhammad Jamalul Lail. Itu Sidin Jamalul Lail itu artinya apa? Indah malam. Indah malam artinya Sidin indah benar malam. Lain indah banjir lain lah. Indah itu artinya apa namanya? Indah itu bagus ya, bagusnya malam. Saking nyamannya Sidin beribadah malam kada kerasan siang.
kadang-kadang subuh. Sidin apabila membaca Al-Quran, setiap kali membaca Al-Quran pasti keluar madu di mulut Sidin. Tiap kalian, sehingga dikatakan bahwasanya beliau kada pernah makan dan minum. Membaca Quran aja keluar madu di mulut Sidin. Dan Sidin bilanya Ramadan kada pernah membaca Al-Quran siang, kada pernah membaca Al-Quran waktu siang. Malam hanya membaca Al-Quran. Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kenapa sebabnya? Bilanya membaca Al-Quran siang keluar madu, batal puasa Sidin. Itu Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar, beliau menabung kubur. Nah, nabung kubur lain kayak tanah kita ini kata awal ditabung. Bebenyo namun dia sekali 5 tapura ditabung kan karing. Mungkin disarubungi Sidin kalau lah disarubungi Sidin supaya anak hujan. Diambil Sidin hambal, dibawa Sidin sajadah, diurak Sidin di kubur yang pacang Sidin kubur. Di situ Sidin menghantamkan Al-Quran sebanyak 8.000 kali di kubur yang pacang Sidin kubur. Kenapa Sidin melakukan itu? Karena di Sidin Bahari Rabi'atul Adawiyah yang perempuan yang kadang datang haid saja kawan menghantamkan Al-Quran di kubur beliau Rabi'atul Adawiyah sebanyak 6.000 kali. Masa aku lelaki kadang kawan? Ujar Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Kemudian kana Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Beliau menghatamkan Al-Quran atau sholat malam itu 2 rakaat aja Sidin. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar sholat malam 2 rakaat. Rakaat yang pertama hatam Al-Quran, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 9.000 kali. Ayo, 9.000 kali. Jadi 2 rakaat. Kita 20 rakaat. 20 rakaat setengah jam dotong. Nah, kalau Sidin sama lama 2 rakaat. Tapi bang ayatnya panjang. Itu jadi kita bersemangat. Jadi orang Bahari itu sangat semangatnya membaca Al-Quran. Ada qiraatul Quran, ada membaca Al-Quran. Disebutkan man qara'a Al-Quran fi ma'a ma'rifati ma'nahu kana lahu bi kulli harfin 700 hasanatin aw ma hadza ma'nahu. Bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran dan mengetahui maknanya adalah setiap huruf pahalanya. Setiap huruf pahalanya bagi orang yang mengerti makna Al-Quran itu, sehurufnya itu 700 kebaikan. Nah, jadi sehurufnya itu 700 kebaikan. Jadi kada sama orang yang tahu arti dengan orang yang kada tahu arti. Jadi sambil bitadabbur sebutkan qiraatul Quran bitadabburi. Itu disebutkan membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur katanya jadi sambil membaca sambil memahami maknanya, sambil membaca tahu maknanya, itu lebih benar pahalanya daripada orang yang tidak mengetahui maknanya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk ulun pribadi mendengar kisah ini tambah semangat membaca Al-Quran. Fadailu ba'di suwar, keutamaan sebagian daripada surah disebutkan. Kana Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas la yatruku qira'ata suratil waqi'ati ba'da al-'asr. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau tidak meninggalkan membaca surah Al-Waqi'ah setelah asar. Yaqulu, beliau berkata, amarani bi qiraatiha ba'dal asri sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin Ahmad bin Hasan Al-Attas,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku untuk membaca surah Al-Waqiah itu imbah asar. Nah, imbah asar bacanya. Ini di mana aja Rasulullah menyuruh ini sini lewat mimpi atau bukan saja lewat mimpi tapi yang uzatan didatangi Rasulullah lalu diperintahkan oleh pokoknya sepaling orang dipercaya tentang ini hadis yang lewat mimpi, hadis yang lewat langsung bertemu yang uzatan. Karena menyambat itu kada pernah ketemu Rasulullah, tapi mimpi ada suara, apalagi ketemu Rasulullah. Nang itu, nang menyambat dari Tuhan itu dia kalau dikasih hadis nang itu. Termasuk minum kopi, nah itu kopi ya. Barang siapa yang di mulut kita ada bau kopi, maka selama itu malaikat memintakan ampun. Itu termasuk hadis yang dia mimpi. Nah kita percaya aja karena Rasulullah itu pasti Rasulullah bila tertamu Rasulullah yang mimpi itu pasti Rasulullah. Karena saya kata nyerupai Rasulullah. Qira'atu suratil Waqiah marratan wa suratil Ikhlas 11 marratan ba'da kulli sholatin fardhin mujarrabatun li taysiri rizqi. Ini kalau ada faedah. Membaca surah Waqiah sekali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap sholat fardu. Ini amalan untuk memudahkan rezeki. Amalan untuk mudah rezeki. Ditaisirir rizki, yaitu membaca surah Waqiah dan surah Al-Ikhlas 11 kali imbah sembahyang fardu. Kemudian lagi disebutkan An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatil jumu'ati ghufira lahu. Barang siapa yang membaca surah ad-dukhan, hamim ad-dukhan setiap malam Jumat di malam tadi, maka diampuni dosanya. Nah, kemudian ini keutamaan bilanya kita ya, artinya bilanya kita kadang-kadang membaca Al-Qur'an sehataman paling kadang dicabut-cabut barang baca Yasin kah, baca Waqiah kah, baca Dukhan kah, baca surah Sajadah kah. Karena setiap ayat-ayat Al-Quran, surah di dalam Al-Quran itu mengandung faidah keutamaan. Kemudian barang siapa membaca surah Al-Fatah yang bagi qiraatuha yaumal jumu'ati, hendaknya membaca malam Jumat juga. Wa hiya turisul fatha ala qari'iha, mewarisi futuh, artinya pembuka hati bagi orang yang membacanya. Awal Ramadan 3 kali lah, awal Ramadan Imam Maghrib 3 kali. Nah kemudian Anil Habib Al-Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Aidarus nafa'anallahu bihi lidiyaqis sadri. Ini amalan ulun dapat ijazah dari ulun. Ini barang siapa anak mengamalkan boleh, artinya bila dibaca ini ada di ijazahnya. Pengarang kitab dibacakan kitabnya, amun anak mengamalkan boleh. Cuman ini ada bacaannya dan ulun ada ijazah dari guru ulun. Nyamannya bacanya. Liudhiqis sadri artinya apa? Untuk membuka hati kita, melapangkan dada kita, penawar hati. Bisa kita minta guru ulun, minta Habib B, minta banyu apanya Habib? Penawar hati. Nah kita baca seorang, maka hendaknya dia meletakkan tangannya ini di bawah dada. Di sini sebutkan tahtas sadi bi asbu'aini, di bawah susuk. Ini susuk kita nih, di bawah susuk, 2 jari di bawah susuk, di atas perut sebelah kiri. Nah jadi ini jantungnya kita rasakan ada detak jantungnya sini. Nah ini detak jantung sini. Nah pian tangan pian yang kanan pegang di sini, lalu pian baca Alam nashrah surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu imbah sembahyang
sedikit, paling sedikit sekali, hendak bagus lagi 3 kali, paling sedikit sekali habis setiap sholat fardu. Ulun ijazahkan ya, cara amalkan. Dan bukan saja untuk penawar hati, tapi ini untuk disebutkan pula warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak diduga-duga, dari jalan yang tidak disangka-sangka, termasuk untuk memudahkan rezeki. Jadi amalkan. Alam nasrah, pegang dan sebelah kiri sekali atau 3 kali. Ini bila dia membaca nang itu karena dia hadis Nabi, termasuk orang yang tidak lalai yang tadi disebutkan, termasuk orang yang tidak lalai. Paling kada 10 ayat dalam sehari. Nah, kemudian yang terakhir faidah disebutkan dari Anas bin Malik, Jibril turun atas Nabi kita Muhammad SAW ketika perang Tabuk. Faqala, maka Jibril berkata, wahai Muhammad, Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni meninggal dunia di Madinah ketika perang Tabuk. Jibril menghabari Muawiyah meninggal dunia. Fayajibu an nusalli alaihi, maka wajib kita mensalatkan Muawiyah sahabat Nabi. Ujar Nabi, na'am, ya kita salatkan. Fadaraba bi janahihi al-ardha, kemudian Jibril mengepakkan sayapnya. Tidaklah falam tabaqa asyajaratun wala akamatun illa tada'at, tidaklah pohon dan bukit-bukit tunduk. Jadi Jibril mengepakkan sayapnya, pohon, bukit-bukit yang kecil tunduk. Kemudian diangkatlah, dibawalah Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mensolatkan Sayyidina Muawiyah al-Muzanni, dan di belakang Nabi Muhammad SAW 2 saf daripada malaikat. Setiap safnya ada 1000 malaikat. 2 saf, setiap safnya ada 2000 malaikat. Dan diriwayatkan ada satu riwayat mengatakan setiap safnya itu ada 60.000 malaikat. Maka Jibril bertanya kepada Rasulullah, wahai, apakah Nabi SAW? Maka Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, bima nala hadhil manzilah, Muawiyah mendapatkan keutamaan ini, apa amalannya? Disolatkan berapa tadi? 2 saf, 2000 malaikat. Bahkan ada yang mengatakan 60.000 malaikat. Apa yang dia amalkan? Kata Jibril, karena Muawiyah al-Muzanni suka ketujuh membaca surah Al-Ikhlas dalam keadaan apapun, dalam keadaan di rumah, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, selalu mengulang-ulang membaca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas. Nah, jadi banyak-banyak membaca surah Al-Ikhlas. Kayaknya bila meninggal biar karena disolatkan sebanyak 60.000 malaikat. Walaupun mereka ada banyak manusia ada tak itu, mungkin wali master kada terlihat manusia orangnya. Ini ada yang banyak manusia yang membayangkan, ada yang sedikit, ada yang 40, tapi yang di belakang nih 60.000 malaikat mensalatkan. Nah, siapa hendak baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.